Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya salam dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya, beliau yang telah berjuang di dalam membawa umatnya dari alam kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara sedikit tentang apa itu ihsan, sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Umar bercerita bahwa suatu saat dan sahabat-sahabat Rasulullah yang dekat duduk bersama-sama Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berbaju putih duduk di depan Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberitahukan kepada saya apakah itu Islam?" Lalu Rasulullah menjawab bahwa Islam adalah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan salat, membayar zakat, dan berpuasa. Lalu orang itu bertanya lagi, "Apakah engkau ya Muhammad bisa memberitahukan kepadaku apa itu iman?" Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa iman adalah mempercayai Allah dan Rasulnya, malaikatnya, nabi-nabinya dan Rasulnya, takdirnya, dan hari kemudian. Lalu orang itu mengatakan benar. Lalu bertanya lagi, "Apakah engkau ya Muhammad bisa memberitahukan kepada saya apa itu ihsan?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, menjawab bahwa ihsan itu adalah antabudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya bahwa Islam itu adalah engkau menyembah Tuhanmu seakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka dialah yang melihatmu. Kalimat sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak dapat melihatnya, yakinlah bahwa dia yang akan melihatmu. Ini diartikan oleh ulama sebagai akhlak. Akhlak dalam beribadah, akhlak dalam bermuamalah. Akhlak dalam beribadah tentu memiliki syarat-syarat dan kaidah-kaidah bagaimana sebuah ibadah itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bagaimana menghadirkan keikhlasan dan kehusuan dalam beribadah, dan bagaimana menghadirkan kesabaran jiwa di dalam menjalankan ibadah. Sementara berakhlak dalam bermuamalah adalah bagaimana memberikan kepada setiap orang hak-haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Salah satu contoh hak orang lain pada diri kita adalah bagaimana kita mengakui eksistensi mereka sebagai manusia yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita menghormatinya sebagai manusia. Kita tidak boleh semena-mena terhadap siapapun, karena kita semua sama-sama makhluk Tuhan. Ihsan banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Ar-Rahman ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsan illal ihsan. Artinya apakah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Tentu itu adalah akan dibalas dengan kebaikan. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah juga berfirman, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan ihsan, membantu orang-orang dekat dan mencegah kemungkaran. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya dan kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik. Itu juga ada kata ihsan. Ihsan menduduki posisi penting dalam Islam. Karena Islam dan iman kita tidak akan sempurna selama nilai-nilai ihsan tidak dimanifestasikan dalam kedua hal itu. Seseorang bisa saja ibadahnya bagus, disiplin, rajin, tapi pergaulannya terhadap sesama tidak bagus. Suka menganggap orang lain sesat, kafir, murtad, dan lain-lain sebagainya. Tidak suka membantu orang lain dan sekitarnya.
malas gotong royong, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Begitu juga mungkin kita memiliki keimanan yang tinggi, takut melakukan dosa-dosa, menghindari hal-hal yang syubhat, tapi ihsan kita tidak baik. Jika demikian, maka keislaman dan keimanan kita juga tidak akan sempurna. Nah, istilah kafah artinya bagaimana seseorang mampu mengimplementasikan ketiga hal ini dalam kehidupan sehari-harinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga dianggap sebagai orang yang mulia dan agung, karena mampu merepresentasikan Islamnya, imannya, dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap dirinya, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakatnya, dan juga terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Usikum wa ya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.